I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts in the dark. Pertama itu ada konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Konsep dasar ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam konteks pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antar manusia, iklim organisasi atau dalam konteks organisasi, dan sistem. Ketiga interaksi tersebut baik secara sendiri-sendiri. Yang kedua itu terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi administrasi dan juga fungsi manajemen. Fungsi administrasi itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, mengatur struktur, tugas, dan wewenang dalam lembaga pendidikan. Ketiga itu ada pengawasan atau controlling, yaitu memantau dan mengevaluasi proses pendidikan. Yang keempat itu ada pengendalian atau directing, mengarahkan dan memotivasi guru, siswa, dan staf. Yang kelima itu ada koordinasi, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dengan pihak lain. Adapun fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, menentukan tujuan, sasaran, dan strategi pendidikan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing, mengatur struktur, tugas, dan wewenang dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga itu ada pengawasan atau controlling, memantau dan mengevaluasi proses pendidikan. Yang keempat itu ada pengendalian atau directing, mengarahkan dan memotivasi guru, siswa, dan staf. Yang ketiga itu ada ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Ruang lingkup administrasi terdiri dari pendidikan administrasi peserta didik, administrasi guru, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi supervisi. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen humas, manajemen layanan khusus. Yang keempat itu ada struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen-elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi, serta formalisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Kelima itu ada supervisi dan kepemimpinan pendidikan. Hubungan antara kepemimpinan dengan supervisi sangat erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa supervisi. Supervisi berperan sangat menentukan dalam hal berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Seorang pemimpin yang sukses diantaranya adalah keahlian dirinya dalam mengevaluasi supervisi yang efektif. Tujuan evaluasi program Arik Kunto dan Jabar mengatakan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Yang keenam itu terdiri dari kepala sekolah sebagai administrator. Dalam menjalankan tugas menjadi seorang administrator, tentu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi. Antara lain itu terdiri dari secara statis bertanggung jawab, menyelenggarakan administrasi kurikulum, kesiswaan, personel, keuangan, perlengkapan, dan administrasi hubungan masyarakat. Yang kedua itu secara dinamis bertanggung jawab atas tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Yang ketiga itu hubungan masyarakat dengan menjalin baik dengan orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat luas.
ada peranan guru dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran. Merencanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Mengelola kelas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Mengembangkan kurikulum, mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan. Pengawasan dan evaluasi, mengawasi dan mengevaluasi proses pembelajaran. Pengembangan kemampuan siswa, mengembangkan kemampuan dan potensi siswa. Manajemen waktu, mengelola waktu efektif untuk proses pembelajaran. Yang terakhir itu ada manajemen sumber daya, mengelola sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan itu ada manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya, maka minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua itu guru. Melibatkan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Dan ketiga itu ada siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Kurikulum, adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals atau tujuan dapat dicapai secara maksimal. Dan terakhir itu jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, yaitu orang tua dan masyarakat, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dan keputusan yang diambil. Adapun pemecahan masalah yaitu proses berpikir dan tindakan yang dilakukan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis, pencarian alternatif solusi, dan pengambilan keputusan untuk menentukan langkah yang paling efektif. Pemecahan masalah seringkali dianggap sebagai keterampilan penting yang digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari karena membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan meskipun dihadapkan pada hambatan atau tantangan. Gabung bersama kami di Unismu Makassar dan raih kesuksesanmu. Temukan potensimu di kampus kami, bersama kami wujudkan mimpi Anda. Kuliah di kampus kami mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, membangun jaringan profesional yang luas, dan mengembangkan kemampuan serta bakat Anda. Kampus terbaik dengan dosen berpengalaman dan berkualitas. Ayo adik-adik, kami tunggu kalian bergabung di kampus kami di Universitas Muhammadiyah